Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali bertemu dengan Anda. Baik, pada sesi kali ini kita masih dalam mata kuliah persalinan dan bayi baru lahir. Nah, untuk sesi ini kita akan membahas atau akan melakukan latihan dalam mengisi partograf. Seperti yang sebelumnya kita sudah pelajari, yaitu tentang partograf, apa-apa saja yang ada di dalam lembar partograf. Nah, data yang kita peroleh untuk kita isi ke dalam partograf ini merupakan hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan terhadap klien di kala satu persalinan ini. Oke, mari kita baca data hasil pemeriksaan pada klien berdasarkan kasus berikut. Yang pertama, Ibu Ana hamil kedua dan anak pertamanya umur 3 tahun. Jadi ini adalah kehamilan yang kedua. Umurnya adalah 22 tahun, datang ke praktik mandiri Bidan Santi dengan bertempat di Melabuh atau Aceh Barat. Ibu Ana datang bersama dengan suaminya pada tanggal 4 September 2020 pada pukul 10.00 WIB. Ibu Ana mengatakan pada Bidan Santi bahwa dia sudah merasakan adanya kontraksi sejak pukul 5 pagi. Kemudian Bidan Santi melakukan anamnese mendalam dan dilakukanlah pemeriksaan fisik secara seksama dan akhirnya dapat disimpulkan yang pertama. Kehamilan Ibu Ana ini adalah cukup bulan dengan presentasi belakang kepala. Penurunan bagian terbawah janin atau bagian kepala adalah 3/5. Ini berdasarkan hasil palpasi menggunakan perlimaan ya. Kemudian kontraksi uterus didapatkan 3 kali dalam 10 menit dengan durasi antara 18 sampai dengan 20 detik. Dan hasil pengukuran DJJ didapatkan 124 kali per menit. Poin kedua, untuk pembukaan serviks diperoleh pembukaannya adalah 3 cm, tidak ada penyusupan dan selaput ketuban masih utuh. Dan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah 110/70 mm hidrokirum dengan nadi 80 kali per menit dengan temperatur 37 derajat Celcius dan pernafasannya normal. Lalu ibu berkemih 200 ml sebelum dilakukan pemeriksaan. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan ini ibu sudah berkemih sebelumnya dan dilakukanlah pemeriksaan urin, hasilnya terdeteksi adanya aseton dan terdeteksi tidak adanya aseton dan protein. Artinya ibu dalam kondisi normal. Dan diagnosa yang ditegakkan dalam berdasarkan hasil pemeriksaan ini, maka Ibu A G2 P1A0 hamil cukup bulan dengan impartu kala 1 fase laten. Fase laten karena masih pembukaan 3 cm, kemudian janinnya tunggal, hidup, dan presentasi kepala. Oke. Sekarang bagaimana kita mengisi data yang kita peroleh tadi ke dalam partograf? Mari kita isi satu persatu datanya. Yang pertama, kita dapat mengisi nama ibu. Tadi berdasarkan keterangan ibu bernama Ana. Kemudian kita mulai mengisinya dari bagian atas. Selanjutnya untuk kehamilan tadi sudah jelas hamil kedua dan sudah punya 1 orang anak dan belum pernah abortus. Kemudian langsung kita isi G2P1A0. Selanjutnya untuk tanggal usianya dulu kita isi, usianya adalah 22 tahun.
Kemudian tanggal kunjungan hari ini yaitu tanggal 4 bulan 9 2020. Langsung diisi pada bagian tersebut dan jam saat ini adalah jam 10.00 WIB. Selanjutnya, Ibu mengatakan kalau mulusnya itu sudah jam 5 pagi. Jadi langsung kita isi waktu mulusnya. Bagaimana dengan data yang lainnya? Data yang lainnya belum dapat kita isi. Kenapa? Karena belum memasuki fase aktif. Ingat, kita mengisi partograf adalah ketika klien berada di fase aktif yang ditandai dengan pembukaan di atas 4, mulai dari 4 ke atas, dan disertai dengan kontraksinya sudah adekuat dan terjadi penurunan bagian terbawah janin. Oke, meskipun data-data tadi belum bisa kita catat di partograf, hasil pemeriksaan tadi dapat kita catat, berdasarkan hasil pemantauan tadi dapat kita catat di lembar status ibu. Jadi pada lembar status ibu kita bisa catat lengkap hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Tadi pada pukul 10. Sekarang pada pukul 14, kemudian Bidan Santi melakukan pemeriksaan dalam yang kedua karena sebelumnya 4 jam sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan karena memang tidak ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan dalam dapat dilakukan 4 jam sekali kecuali ada indikasi. Nah, jadi pada jam 14 Bidan Santi melakukan pemeriksaan yang kedua. Hasilnya didapatkan adanya penurunan kepala 2/5, kemudian kontraksi sudah 4 kali dalam 10 menit dan lamanya kontraksi sudah adekuat yaitu lebih dari 43 sampai dengan 45 detik. Hasil pemeriksaan DJJ didapatkan DJJ-nya 140 kali per menit. Dan pembukaan serviks diperoleh 5 cm dan tidak ada penyusupan ya. Jadi suturannya teraba jelas dan selaput ketuban juga masih utuh. Kemudian untuk nadi, tekanan darah, dan temperatur juga sudah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya normal. Lalu ibu berkemih 100 ml lebih kurang. Jadi sebelum pemeriksaan ibu ada berkemih 100 ml lebih kurangnya. Nah, selanjutnya, apakah dari data tersebut tadi kita sudah boleh mengisi di partograf? Yes, sudah bisa. Kenapa? Karena sudah memasuki fase aktif, ditandai dengan pembukaan sudah 5 cm, kontraksinya sudah lebih dari 40 detik lamanya dan berlangsung selama 4 kali dalam 10 menit. Kemudian penurunan kepala juga sudah 2/5. Artinya pasien sudah benar-benar memasuki fase aktif. Nah, apa yang pertama diisi di partograf berdasarkan data tadi? Yang pertama kita isi adalah kemajuan persalinan, yaitu pembukaan. Bagaimana cara mengisi pembukaan? Pembukaan ibu kita dapatkan hasil 5 cm. Kita dapat menulisnya pada sejajar angka 5 ya, seperti yang ditunjuk oleh panah merah pada garis waspada. Jadi sejajar angka 5 kita bisa lihat angka 5-nya dulu, kemudian jalan ke kanan
sampai ketemu garis waspada. Maka isilah tanda silang itu di garis waspada sejajar angka 5. Ya, baru selanjutnya kita mengisi penurunan kepala sejajar dengan pembukaan. Ya, jadi tanda X tadi itu patokan pertamanya, baru kita lanjut ke penurunan kepala sejajar dengan X tadi, tanda X tadi. Ya, karena penurunan kepalanya adalah 2/5, jadi kita dapat mengisinya sejajar angka 2 dan sejajar dengan pembukaan. Ya, tepatnya di sini. Ya, Anda bisa lihat. Oke. Selanjutnya, apa lagi yang bisa kita isi? Yaitu jam. Jam pemeriksaan adalah jam 14, maka isilah jam 14. Satu kotak besar berisi 1 jam. Satu kotak kecil bermakna setengah jam atau 30 menit. Jadi, dalam satu kotak besar itu bisa saja ada kita menuliskan 2 waktu atau bisa saja 1 waktu, yaitu misalnya jam 14 saja, ya silakan. Atau mau buat 2 waktu, misalnya jam 14, jam 14.30 kita menyesuaikan kolom kecil. Ya, silakan saja. Tapi kalau kita mau menulis 1 jam saja, misalnya jam 14, ya itu juga boleh. Nah, ini tapi saya menulisnya 2 supaya Anda lebih jelas. Sebenarnya ditulisnya cukup 1 saja, ya. Oke, kita sudah menulis jam. Dilanjutkan dengan, ya boleh kita isi jamnya terus ya untuk memudahkan kita saat melanjutkan pengisian partograf berikutnya. Oke. Ya. Selanjutnya kita bisa lanjut ke kontraksi, yaitu pada bagian bawah dari kemajuan persalinan. Kita juga harus mengisi sejajar dengan pembukaan. Jadi satu garis lurus ya. Yaitu pada jam 14 juga. Yang kita isi adalah kontraksinya. Kita bisa memilih kode apa, tergantung lamanya kontraksi. Pada kasus ini, kontraksinya berlangsung 43-45 detik, maka kita bisa lihat di sini untuk yang kontraksinya lebih dari 40 detik, kita memilih mengarsir dengan, bukan arsir, kita bisa menghitamkan seluruh kotaknya. Kemudian kita juga harus lihat data kembali berapa kali terjadi kontraksi dalam 10 menit. Maka setinggi itu juga kotak itu kita isi. Tadi hasil pemeriksaan ada 4 kali, jadi ada 4 kotak yang harus kita hitamkan pada waktu tersebut. Seperti ini. 4 kali dalam 10 menit dengan kontraksi lebih dari 40 detik, maka warnanya hitam seperti ini. Kita lanjut ke atas, yaitu ketuban dan juga molase. Ya, untuk ketuban, ketubannya masih utuh. Ingat, untuk ketuban utuh kita dapat mengisi huruf U. Di mana kita mengisinya? Sama, harus sejajar dengan pembukaan, sejajar dengan waktu jam 14 pemeriksaan. Ya, seperti yang ditunjuk oleh tanda panah, yaitu pada bagian ketuban kita dapat mengisi huruf U. Ya. Selanjutnya, kita beralih ke penyusupan.
di bawah air ketuban ada bagian penyusupan, maka kita dapat mengisi penyusupannya 0 karena suturannya teraba jelas ya, tidak ada penyusupan. Oke, selanjutnya kita beralih ke denyut jantung janin. Nah, denyut jantung janin juga kita isi sejajar dengan waktu tadi. Jam 14 ya pemeriksaannya, jadi pada waktu itu kita isi. Perhatikan letak tanda denyut jantung janinnya. Tandanya adalah tanda titik ya, setentang dengan atau sejajar dengan hasil ukur denyut jantung janin yaitu 120 tadi berdasarkan data, maka kita lihat 120, angka 120 kemudian ke arah kanan dan sejajar dengan pembukaan. Secara vertikalnya juga sejajar dengan pembukaan. Nah, seperti ini. Ya. Selanjutnya, kita bisa lanjutkan dengan tanda-tanda vital, yaitu kita dapat mengisi tekanan darah. Untuk tekanan darah, kita bisa buat tanda seperti yang di kolom. Pada bagian sesuai dengan hasil pemeriksaan yaitu tekanan darah 120 sistolnya dan 70 diastol. Nah, seperti ini. Jadi, tandanya adalah panah atas bawah. Bagian panah atas sejajar dengan sistol, panah ke bawah merupakan batas diastolnya. Kita lanjut dengan mengisi denyut nadi. Denyut nadi tandanya diberi tanda titik yang serupa dengan denyut jantung janin yang kita letakkan juga pada bagian tanda-tanda vital ini. Hasil pemeriksaan tadi denyut nadi adalah 88. Maka kita bisa lihat angkanya, di sini ada angka 80, kemudian di atasnya 90. Berarti 88 itu titiknya berada di bawah 90. Sedikit di bawah garis 90. Ya. Oke. Kita lanjut. Ini adalah bagian suhu tubuh. Untuk suhu tubuh ini dapat kita isi juga sejajar dengan jam pemeriksaan jam 14. Maka di kolom ini kita bisa isi sesuai dengan hasil yaitu 37 derajat Celcius. Kita bisa isi 37. Selanjutnya, kita beralih ke bagian urin. Juga pengisiannya harus sejajar. Pada bagian urin, tadi dilakukan pemeriksaan volume urinnya itu ada sebanyak 150 tadi ya. Kemudian hasil pemeriksaan asetonnya itu negatif dan untuk hasil pemeriksaan protein juga negatif, maka kita dapat mengisinya di kolom masing-masing. Oke, seperti ini. Baik, kemudian kita lihat kembali. Selanjutnya, DJJ dan nadi dapat diperiksa setiap 30 menit. Lalu suhu dapat kita periksa setiap 2 jam dan tekanan darah dapat kita periksa setiap 4 jam dan urin bisa kita catat setiap 2 jam ataupun kapan ibu
ingin berkemih dapat kita catat seberapa jumlah urin yang dikeluarkan. Oke, selanjutnya kita bisa lanjutkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Jadi setiap setengah jam tadi kita udah periksa DJJ, kemudian periksa nadi itu setiap setengah jam. Kemudian suhu juga ada kita periksa, tetapi untuk suhu itu setiap 2 jam. Dan urin juga bisa setiap 2 jam atau kapanpun ibu mengalami buang air kecil. Dan untuk kontraksi, ini juga setengah jam kita lakukan pemeriksaan. Maka hasil pemeriksaan ini kita bisa lihat di bagian kiri, itu berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan Santi didapatkan data sebagai berikut. Maka kita dapat mengisinya ke partograf seperti ini. Nah, yang pertama pada jam 14.30, jadi satu kolom setelah kolom pertama itu kita lanjut mengisi denyut jantung janin. Nah, kemudian kita hubungkan. Lalu untuk kontraksinya kita juga masih sama dengan kontraksi sebelumnya. Ya, kita bisa isi seperti ini. Lalu untuk nadi kita juga bisa isi di kolom berikutnya, kolom setengah jam dari pemeriksaan pertama yaitu 80, maka buat titiknya di bagian 80 kali per menit, lalu tarik garis. Nah, dilanjutkan sampai selesai mengisi data-data ini sesuai dengan hasil pemeriksaan. Anda bisa lihat. Oke, seperti ini. Kita isinya setiap setengah jam. Kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, baru kita masukkan ke partograf. Oke, kita lanjut setelah pengisian setiap setengah jam tadi dan waktunya melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu melakukan pemeriksaan dalam, di mana pemeriksaan dalam dapat kita lakukan setiap 4 jam kecuali ada indikasi. Nah, hasil pemeriksaan Bidan Santi pada pukul 18, ya, kita bisa lihat ke bagian pukul 18, maka kita dapat mengisi hasil pemeriksaan. Ini pada pukul 18 ya. Hasil pemeriksaan penurunan kepalanya 0/5, jadi kita bisa isi 0/5 adalah kita lihat angka 0 di bagian kiri, lalu kita mengarah ke kanan pada sejajar dengan pukul 18. Nah, seperti ini, lalu kita tarik garis. Kemudian untuk pembukaan hasilnya, hasil pemeriksaan itu 10 cm. Maka kita buat juga sejajar dengan pukul 18. Pukul 18, kita lihat bagian pukul 18, lalu tarik garis, lalu tandai di bagian angka 10. Seperti di gambar. Nah, ini. Lalu ditarik garis. Nah, ini artinya apa? Artinya pembukaan tidak melewati garis waspada. Nah, ini
bagus ya kalau kondisinya seperti ini. Baru kemudian kita lanjutkan dengan mengisi data lainnya. Nah, baik itu kontraksi, kalau kita lihat kontraksinya sudah adekuat juga, sudah terjadi 5 kali dalam 10 menit dan lamanya itu atau durasinya 55 detik. Kemudian ketubannya juga ketubannya sudah pecah selaputnya dan jernih warnanya, maka kita dapat menulis dengan huruf J. Seperti ini. Lalu untuk penyusupannya, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada penyusupan. Jadi kita bisa menulis dengan angka 0. Kemudian kita lanjut dengan DJJ-nya. Hasil pemeriksaan DJJ itu 140 kali per menit. Kita lihat angka 140, terus kita beri tanda sejajar dengan pukul 18. Selanjutnya kita tarik garis ya. Kita tarik garis sehingga menghubungkan antara titik sebelumnya dengan titik terakhir yang kita isi di bagian denyut jantung janin. Selanjutnya kita dapat mengisi denyut nadi ya, denyut nadi ibu ya, sesuai dengan hasil pengukuran denyut nadi yaitu 90 kali per menit. Dengan yang kita isi tentu tepat di pukul 18 sesuai dengan waktu pemeriksaan. Kemudian kita hubungkan. Selanjutnya kita bisa isi tekanan darah sesuai dengan hasil ukur yaitu 110/70 seperti di gambar. Selanjutnya kita isi suhunya yaitu 37 derajat Celcius. Kita bisa isi 37 tepat di pukul 18 seperti ini. Oke. Selanjutnya pada pemeriksaan di pukul 18 tadi sudah selesai kita isi dan kita bisa lanjutkan dengan mengisi hasil asuhan berikutnya. Jadi untuk skala 1 sudah selesai ketika pembukaannya sudah lengkap atau sudah 10 cm. Kemudian kita masuk ke skala 2 tentunya. Masuk ke skala 2 ini di mana terjadi proses lahirnya bayi ya. Nah, di sini hasil asuhan yang kita berikan dapat kita catat pada partograf di lembar partograf seperti ini. Nah, dari hasil pemeriksaan kita bisa dapatkan catatan seperti berikut. Pada jam 18.15 bayi lahir dengan jenis kelamin laki-laki, berat badannya 3.400 gram dengan panjang badan 50 cm. Bayi yang lahir tersebut segera menangis dan selanjutnya dilakukan manajemen aktif skala 3 dan inisiasi menyusui dini. Plasenta lahir di 15 menit setelah bayi lahir. Tidak dilakukan episiotomi dan didapatkan sedikit laserasi namun tidak perlu dilakukan penjahitan perineum dan darah diperkirakan hilang sebanyak 150 ml dalam proses persalinan ini. Nah, data ini dapat kita isi pada bagian partograf. Anda bisa lihat di bagian kemajuan persalinan seperti pada catatan ini. Anda bisa lihat ya. Oke.
Selanjutnya kita lanjut ke lembar kedua partograf atau lembar belakang dari partograf. Di sini kita dapat melakukan pengisian catatan persalinan mulai dari awal sampai dengan kolom 4 ya. Nah, seperti berikut, kita bisa isi pertama tanggal ya. Nah, kita lengkapi semua mulai dari kala 1 hingga kala 3 dan juga data bayi baru lahir. Nah, ini Anda bisa lihat untuk nama bidan kita bisa isi bidan Santi, kemudian tempat bersalinnya kita bisa isi kalau tidak ada yang di bagian yang tertera di sini bisa ditulis di bagian lainnya, misalnya praktek mandiri bidan. Jadi kita bisa conteng di lainnya dan kita tulis praktek mandiri bidan. Selanjutnya yang keempat kita bisa tulis alamatnya di Melabuh, Aceh Barat sesuai dengan catatan awal tadi. Selanjutnya untuk data-data mulai dari poin 5 sampai poin 9 ini menyesuaikan, kalau memang tidak ada masalah ya bisa di strip atau dikosongkan. Kita lanjut ke kala 1 di sini pada poin 10 partograf apakah melewati garis waspada? Kalau iya maka kita lingkari di bagian huruf Y dan kalau tidak kita dapat melingkari yang huruf T. Untuk masalah lain jika ada bisa disebutkan dan diisi sesuai dengan apa yang ditemui pada saat asuhan. Selanjutnya kita lanjut ke kala 2. Di sini ada poin nomor 14. Apakah episiotomi dilakukan? Nah, kalau dilakukan kita bisa isi iya dan dilanjutkan dengan mengisi indikasi apa sih penyebab kita, apa yang menjadi indikasi kita melakukan episiotomi. Kemudian jika tidak bisa langsung diconteng di kolom tidak. Untuk nomor 15, jika ibu datang dengan suami dapat langsung diconteng sesuai dengan siapa yang menemani ibu atau yang mendampingi ibu saat bersalin. Lalu kalau ada kondisi gawat janin bisa langsung diisi, kalau memang tidak maka bisa dilewati atau diberi tanda strip. Selanjutnya kita masuk ke kala 3. Di kala 3 kita dapat isi jika memang ada dilakukan inisiasi menyusui dini, kita bisa conteng di kolom ya untuk inisiasinya. Kemudian lama kala 3 tadi 15 menit kita bisa isi 15 menit. Kemudian apakah dilakukan pemberian oksitosin? Tentu diberikan. Kita conteng di ya dan waktunya kapan. Misalnya 1 menit atau 2 menit kita bisa isi sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Kemudian dilanjutkan dengan ini poin ke-22, apakah kita memberikan oksitosin di yang kedua. Kalau iya bisa kita tulis atau conteng dia dengan alasannya apa. Misalnya plasenta belum lahir setelah 15 menit misalnya. Jika tidak maka bisa langsung diconteng di kolom tidak. Dan selanjutnya apakah dilakukan peregangan tali pusat terkendali? Kalau ya diconteng di bagian ya. Lanjut ke masa sekundus uteri, jika iya kita bisa conteng dan untuk plasenta lahir lengkap jika iya di kolom di bagian ya dan jika tidak maka dilingkari bagian tidak. Kemudian jika tidak lengkap maka tindakan apa yang dilakukan dapat diisi langsung di bawahnya. Jika tidak jika lahirnya lengkap
dan tidak ada masalah, maka bisa dikosongkan atau diberi tanda strip. Kemudian untuk plasenta lahir lebih dari 30 menit, maka bisa diisi kalau memang kenyataannya seperti itu. Jika tidak, karena kita lahirnya tadi 15 menit, maka bisa kita conteng di bagian tidak. Untuk laserasi, jika memang ada laserasi, maka kita tulis iya. Di bagian mana, kalau perineum tulis di perineum, kalau di cervix maka ditulis di cervix. Oke, selanjutnya di 28.28, jika laserasi perineum terjadi derajat berapa ya, tadi ada laserasi, jadi derajatnya derajat berapa, diperkirakan derajat 1, maka tindakan yang dilakukan apa? Apakah ada dilakukan penjahitan? Kalau ada, diconteng di penjahitan, jika tidak maka diconteng di tidak dijahit. Nah, kenapa tidak dijahit dijelaskan ya. Jika ada laserasi tetapi tidak dijahit bisa dijelaskan, misalnya contoh seperti ini, jadi laserasinya kecil dan tidak membutuhkan penjahitan, maka dapat ditulis seperti ini, dan juga tidak ada perdarahan aktif yang terjadi. Mungkin bisa seperti itu atau sesuai dengan kondisinya nanti. Selanjutnya untuk poin nomor 29, jika terjadi atonia uteri, kita dapat menconteng iya, dan jika tidak, kita conteng di bagian tidak. Lalu di poin nomor 30, kita bisa mengisi jumlah darah yang keluar. Jika terjadi perdarahan, maka berapa? Apakah 150? Kalau data dari kasus ini disampaikan tadi 150, maka kita bisa isi di sini 150 ml. Dan jika ada masalah serta penata laksanaan masalah, bisa kita sebutkan langsung di bawahnya. Lanjut ke kala 4. Untuk kala 4, kita dapat isi kondisi ibu bagaimana, apa baik atau mungkin dalam kondisi lemah atau kondisi masih kesakitan tapi tidak begitu kesakitan, maka kita bisa isi sedang. Barangkali kalau berat maka kita isi berat. Kalau kondisinya baik, tidak merasakan apapun, mungkin bisa kita isi baik ya. Kita sesuaikan saja dengan kondisi ibu. Kemudian untuk tekanan darah kita dapat isi sesuai dengan hasil pemeriksaan. Tadi pemeriksaan tekanan darahnya itu 120, maka kita isi 120/70. Kemudian nadinya juga kita bisa isi sesuai dengan hasil pengukuran. Lalu untuk pernafasan kita juga bisa isi sesuai dengan hasil pemeriksaan, dan jika ada masalah dan penata laksanaan masalah kita juga bisa cantumkan untuk kala 4 ini. Dilanjutkan dengan bayi baru lahir. Tadi kita sudah dapatkan keterangan atau data, yaitu beratnya 3000, maka kita bisa isi di bagian bayi baru lahir 3000 gram, kemudian panjang badannya 3400 gram ya, berat badannya 3400 gram. Kemudian untuk panjang badannya 50 cm, jenis kelaminnya kita lingkari di bagian L atau laki-laki. Kemudian penilaian bayi baru lahir, jika baik maka dilingkari baik, jika ada penyulit maka dilingkari ada penyulit ya. Kemudian baru dilanjutkan dengan kondisi bayi baru lahir, apakah normal. Kalau normal, tindakan yang diberikan apa saja, dapat diconteng di bagian apa mengeringkan. Jika ada mengeringkan, dapat diconteng bagian mengeringkan, dan seterusnya ke bawah. Ya, kita lanjut ke poin berikutnya. Jika ada aspeksia, kita
bisa isi sesuai dengan bagian masing-masing. Jika cacat bisa isi cacat, jika hipotermi isi hipotermi. Jika tidak bisa dilewati bagian tersebut dan dilanjutkan ke poin nomor 39 yaitu tentang pemberian ASI setelah jam pertama bayi berlahir. Jadi mulai dari setelah jam pertama ya. Kalau iya ada diberikan maka kita bisa conteng di bagian iya. Waktunya kapan bisa ditulis, misalnya 2 jam ya tinggal ditulis 2 jam, misalnya 1,5 jam bisa ditulis 1,5 jam setelah bayi lahir ya, menyesuaikan saja datanya. Kemudian kita lanjut ke masalah lainnya kalau memang ada, kalau tidak ada dilewatkan saja. Kita masuk ke pemantauan kala 4 persalinan. Nah, untuk pemantauan kala 4 persalinan kita ada 2 tahap ya. Tahap pertama atau 1 jam pertama kita akan memantau 2 jam. Pada 1 jam pertama setiap 15 menit dan 1 jam berikutnya atau 1 jam kedua kita bisa memantau setiap setengah jam. Untuk 15 menit pertama itu pemantauannya yaitu pada jam 18.30. Mulai masuk kala 4 itu dari sejak plasenta lahir. Nah, plasenta lahir lengkap. Jadi plasenta sudah lahir itu pada jam 18.15 tadi ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada 15 menit pertama itu 18.30. Nah, untuk 18.30 hasil pemeriksaan bidan Santi, tekanan darahnya 120/70 mm hidragirum dengan suhu 37,9 derajat Celcius, nadinya 80 kali per menit. Lalu hasil tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat dan uterus masih teraba keras, artinya ada kontraksi di sini. Kandung kemih kosong, ibu belum BAK dan perdarahan juga masih ada sedikit. Lalu kita isinya di 1 jam pertama di kolom paling atas. Nah, seperti ini kita bisa isi untuk jamnya terlebih dahulu, lalu mengisi tekanan darah ibu, nadi ibu, suhu, dan tinggi fundus uteri kita bisa isi juga di bagian tinggi fundus uteri. Dilanjutkan dengan kontraksi uterus. Jika hasilnya tadi keras berarti kontraksinya bagus ya. Lalu kandung kemihnya jika kosong kita bisa strip saja, atau kalau dia berkemih kita bisa isi jumlah urin yang dikeluarkan. Dan untuk darah yang keluar jika sedikit bisa ditulis strip ataupun bisa ditulis normal ataupun bisa ditulis berapa banyak atau mililiter ya. Kalau kita bisa memperkirakan akan lebih bagus ya berapa mililiter, kita bisa perkirakan darah yang keluar. Yang dimaksud sedikit supaya lebih jelas ya ukurannya. Oke, selanjutnya pemeriksaan 15 menit berikutnya yaitu pada jam 18.45. Jam 18.45 bidan Santi melakukan pemeriksaan tinggi tekanan darah, nadi, TFU, kontraksi, kandung kemih, dan pengeluaran darah. Hasilnya itu sama dengan pada pemeriksaan pukul 18.30, maka kita dapat isi seperti ini. Oke, kita lanjut pemeriksaan yang ketiga yaitu pada pukul 19.00 WIB.
Bidan Santi melakukan pemeriksaan kembali dan hasilnya tekanan darah turun ya, 110/70 mmHg, nadinya 76 kali, TFU-nya masih 3 jari di bawah pusat, uterusnya masih teraba keras, kandung kemih kosong dan itu sudah berkemih. Lebih kurang itu 50 ml dan darah yang keluar itu sebanyak lebih kurang 150 ml. Kita isi sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan yang keempat ya pada 15 menit setelah pemeriksaan ketiga, yaitu jam 19.15. Nah, dari hasil pemeriksaan maka kita dapat mengisi di bagian 1 jam pertama di kolom keempat seperti berikut. Nah, seperti ini. Oke, kemudian dilakukan lagi pemeriksaan yang pada 2 jam pertama itu, yaitu setiap 30 menit. Jadi setelah jam 19.15, 30 menit berikutnya yaitu jam 19.45. Di sini bidan Santi